Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'ina idza da'an falyastajibu li wal yu'minuna bil 'allahum yarshudun. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, senantiasa mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Tak terasa sekarang sudah masuk hari Senin, puasa yang ke-7. Marilah kita niat sahur dulu sebelum puasa. Waktu imsaknya sebelum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis sahri ramadana hadhihi sanati fardlillahi ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membatalkan, tidak ada yang menggugurkan, bahkan segala sesuatu yang akan bisa membatalkan puasa kita pada hari ke-7 ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbebas dari kegagalan. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan edisi khusus spesial bulan Ramadan. Pada hari ini kita senantiasa dihadapkan dengan segala sesuatu yang hari ke-7 di bulan Ramadan ini dihadapkan dengan segala sesuatu yang selalu ingin mencoba. Bahkan nanti besok-besok juga lama lagi semakin dekat dengan Idul Fitri banyak benturan-benturan yang datang. Yang paling fatal ini benturan masalah ekonomi. Sekarang kalau nggak ada uang nggak jalan katanya. Kalau nggak ada uang, nggak bisa kita happy katanya. Kalau nggak ada uang, katanya nggak ada suatu solidaritasan yang ada katanya. Pada dasarnya semua apa yang kita cari, uang memang merupakan suatu hal yang vital untuk kita gunakan penukaran di mana kita ingin menginginkan suatu spesial bulan Ramadan mendekati Idul Fitri. Uang merupakan suatu hal yang jika tidak ada maka orang itu bisa akan stres. Uang ketika berlebihan juga akan mengakibatkan suatu musibah sehingga manusia ini lupa dengan Allah, sehingga manusia itu lupa dengan Rasulullah, sehingga manusia itu bahkan lupa, bahkan yang paling parah lagi dengan keadaan kekayaan uang yang manusia punya, sehingga manusia itu sampai mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang diktator, sebagai seorang yang bisa memutuskan, seakan-akan menganggap dirinya sebagai dewa ataupun Tuhan. Inilah suatu hal yang sudah terjadi pada zaman-zaman sebelum qabliyah umat Muhammad. Jadi sebelum umat Muhammad sudah ada, sudah dijelaskan dan buktinya dalam sejarah Al-Quran seperti contohnya Raja Namrud, Raja Fir'aun, kemudian kisahnya Qarun. Seharusnya seperti ini merupakan suatu hal pembelajaran buat kita, suatu hal yang bisa membawa kita ke jenjang untuk bisa taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa membawa suatu hal yang paling ending, yang paling terakhir. Dan tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul, ini merupakan suatu hal yang terakhir. Al-Quran merupakan suatu kitab yang paling terakhir. Sehingga kita membatasi seandainya terjadi mereka-mereka yang mengaku sebagai Rasul, mereka-mereka yang pulang dari pondok pesantren merasa dirinya udah pinter kemudian mendirikan aluran baru. Mereka-mereka yang pulang dari pondok pesantren merasa dirinya sudah paling wah, akhirnya mendirikan suatu aliran yang bikin bubrah. Banyak ustaz kayak gini, banyak sekali kejadian seperti ini
Dan mereka kejadian yang bisa kita lihat seperti di media, di televisi dan ditayangkan di YouTube, kita bisa lihat bagaimana perkembangan mereka yang pulang dari pondok pesantren, bagaimana perkembangan mereka yang tidak pernah mondok, bagaimana perkembangan kelanjutan mereka yang bergelintung dengan segala hal kemewahan, berkelimpang dengan segala kemaksiatan yang ada. Bahkan mereka pada menangis karena menahan lapar di bulan Ramadan ini karena tidak ada untuk beli. Mereka ada yang menderita karena apa? Karena masalah mereka yang belum terselesaikan. Semua itu adalah sifatnya fata morgana. Ujian yang Allah berikan di dunia ini, Allah berikan sesuai takarannya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada hambanya ketika hamba itu di luar takaran. Alias seperti ini, kalau misalkan takaran kita orang yang tidak mampu adalah takaran gelas kecil, tidak bisa diisi banyak. Kalau diisi banyak muntah. Mereka yang tabungnya gede, mereka orang kaya, diisi dikit tidak cukup. Jadi semuanya itu serba merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa memberikan kita untuk sadar, untuk senantiasa bisa mensyukuri, baik itu suatu hal kenikmatan maupun hal sakit, tetap disyukuri. Tetap kita mohon kepada Allah, janganlah jauh dari Allah. Yang jelas segala sesuatu itu pasti ada hikmah di balik semua itu. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah rahmatullah. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, sa'alaka di sini adalah kepadamu wahai Muhammad. Ibadi, pada hambaku. Jadi hambanya ku di sini ku Allah. Ani tentang aku ku di sini Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku qarib, sangat dekat dengan mereka. Jadi dari ayat ini, wa idza sa'alakum ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita ingin dekat sama Allah, Allah sudah dekat sama kita. Nunggu apa lagi? Allah sudah dekat sama kita. Dan Allah selalu bersama. Innallaha ma'asyabirin. Allah selalu bersama mereka hamba-hamba yang sabar. Kalau nggak sabar, bukan dekat sama Allah, tapi jauh dari Allah. Kenapa? Karena dirasuki adalah iblis berkecil, ratusan jutaan iblis ada di tubuh kita. Mereka yang makrifatnya tinggi, dekat sama Allah, seakan-akan apa yang diucapkan langsung bikin hatinya merinding, kemudian menangis, meneteskan air mata. Air mata bukan minta segala kemewahan dunia, tapi air mata penuh penyesalan. Air mata yaitu minta taubat, dibuka pintu taubatnya. Ini cerita, andai kata riwayat itu mengisahkan salah satu riwayat, andai kata mereka orang manusia yang masih hidup bisa mendengarkan siksa di alam kubur, maka manusia tidak ada yang ingin bermaksiat, tidak ada yang ingin berbuat dosa, semua pada ibadah. Kan pernah ceritanya Nabi Sulaiman, pada waktu itu Nabi Sulaiman minta sama Allah agar semua iblis dia rangkeng semua, dia tahan semua. Setelah dikabulkan oleh Allah, singkat cerita, maka besoknya enggak ada orang di pasar. Mereka pada sholat, pada sujud sama Allah, pada nangis sama Allah. Sepi. Hiasan dunia yang penuh dengan maksiatan tidak ada, sepi. Kemudian Nabi Sulaiman taubat dan langsung ada Allah dikembalikan lagi ke iblis. Ini sebagaimana sekarang yang ada. Ketika kita dekat sama Allah, Allah ada di sekitar kita. Tapi dengan catatan kita harus menjadi hamba Allah yang sabar. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jika minta segala sesuatu pertolongan hanya kepada Allah. Jangan kepada siapa-siapa lagi.
Ujibu da'watat da'i, ujibu aku kabulkan da'watat da'i, doa permohonan orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ujibu da'watat da'i idza da'ani. Lek mereka itu minta mohon pertolongan sama Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini janji Allah. Makanya salah suatu hal yang kadang-kadang kita salah. Salahnya kita kenapa? Salah satu kita puasa bulan Ramadan. Ketika kita mau buka puasa, kemudian apa yang terjadi? Kita berdoa pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kesalahan kita. Padahal ini bukan doa, ini pengantar daripada doa. Ingat ini, jangan sampai salah persepsi. Ini pengantar daripada doa. Setelah itu mohonlah kepada Allah. Rata-rata mereka Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, langsung mangkat, langsung tidak mikir. Seharusnya bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah, aku sudah menjalankan puasa yang kau perintahkan. Ya Allah, ya Rabb, aku sudah menjalankan salat yang kau perintahkan. Aku sudah menjalankan semua yang kau perintahkan. Sekarang ganti aku, ya Allah. Mana janjimu kepadaku? Berikanlah aku rezeki berlimpah. Jadikanlah aku sebagai hamba-Mu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukupi semua kebutuhanku. Boleh. Silakan kalau minta sama Allah, selaku kita tidak minta selain Allah, ini adalah bermasalah. Kalau kita minta sama Allah, silahkan. Minta uang, minta dilunasi hutangnya, minta apa, silahkan. Dan Allah malah senang. Kenapa? Ketika Allah melihat hambanya ketika selesai sholat kemudian tidak berdoa, Allah benci ini. Allah benci orang-orang seperti ini. Seakan mereka ini sombong, tidak butuh Allah. Padahal di sini sebutkan ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku kabulkan. Ini janji Allah. Janji Allah dalam Al-Quran. Tidak usah khawatir kita semua. Tidak usah khawatir kita semua akan punya masalah. Tidak usah khawatir. Janji Allah ini. Kita minta janji Allah untuk ditepati. Yang jelas Allah pasti akan menepati janji. Ujibu, aku kabulkan. Da'watat da'i, doa permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Di sini Allah. Fayastajibu li, hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Nah ini, ya, hendaknya mereka itu memenuhi perintahku. Jadi kalau ingin kita kabul doa kita kabulkan, jalankan dulu perintah-perintah. Nah ini perintah kita sudah kita laksanakan. Seperti tadi, ketika kita menjalankan puasa Ramadan, buka maghrib, kemudian kita berdoa, Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Rabb, warzuqni fahma wasi'a. Mintalah rezeki, turunkan rezeki dari langit ya Allah. Berikanlah rezeki berlimpah agar aku bisa melunasi hutang-hutangku. Boleh. Berikan aku rezeki berlimpah ya Allah agar aku terangkat dengan kesulitanku ya Allah. Boleh. Diizinkan. Karena ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mohon kepada selain Allah. Kalau kita mohon kepada selain Allah, maka ini kita kategori orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, juga syafaat dari Allah. Tidak akan pernah mendapatkan. Jadi apakah di sini salah usia? Tidak salah di sini. Hamba Allah senantiasa tugasnya hanya memohon kepada Allah. Kita semata wayang, yang menggerakkan kita dalangnya hanya Allah. Yang menggerakkan kita sudah waktunya mati itu semua karena Allah. Apapun jelasnya, kullu nafsun dha'iqatul maut, semua yang punya pasti akan mati. Dijelaskan semuanya. Waliyuminu, dan beriman kepadaku, la'allahum, agar mereka yarsudun, memperoleh kebenaran. Jadi setelah menjalankan perintah-perintahnya,
supaya kalau kita diberikan rezeki nanti tidak sesat. Kemudian jagalah iman kita. Di sini sebutkan wal yu'minuna bihi la'allahum yarsyuduhum, yaitu jagalah iman kita. Al imanu atu'minu billahi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Ini yang paling penting. Iman kepada Allah wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Iman ini yang nantinya akan bisa membawa kita agar kita benar-benar yarsyudun, yaitu memperoleh kebenaran. Dengan cara bagaimana? Ketika iman kita memperoleh kebenaran dengan cara kita belajar ini. Dengan cara kita mempelajari dan memaknai ini, bukan memaknai tapi hanya menafsirkan. Bukan arti dari penafsiran ini yang kita jadikan suatu hal patokan, tetapi merealisasi dalam kehidupan sehari-hari ini penting adanya. Ini merupakan suatu penting pokoknya. Banyak mereka yang sudah belajar ilmu banyak tidak bisa menerapkan dalam suatu kehidupan sehari-hari. Tidak bisa mengamalkan untuk disampaikan, untuk didakwahkan. Mereka banyak yang punya ilmu tinggi tapi tidak mau mendakwahkan, tidak mau menyampaikan satu ayat. Padahal ini penting sekali. Meskipun itu cuma satu ayat, maka sampaikan. Jangan sampai tidak disampaikan, karena ini nanti akan menjadi bumerang buat kita. Kenapa bumerangnya? Nanti kita diminta oleh Allah, nanti kita ditagih oleh Allah. Tagihnya gimana? Lo punya ilmu, kenapa lo tidak sampaikan? Sombong amat lo. Bagaimana kalau kita seperti ini? Kita minta tolong sama siapa? Allah sudah melaknat, Allah sudah tidak berikan ampunan. Sementara setelah masuk alam barzakh, nilai pengampunan, statement yang berhubungan dengan pengampunan sudah hangus. Statement yang berhubungan dengan husnul amal sudah hilang. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi dari ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ina idza da'an falyastajibu li wa yu'minuna bihi la'allahum yarshudun. Ini merupakan suatu hal yang sudah dijelaskan. Kita mohon kepada Allah. Apapun kita mohon kepada Allah, jangan memohon pada selain Allah. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah, jangan memohon selain Allah. Apapun bentuknya, jangan sampai kita jadikan sebagai hamba Allah yang masuk dalam suatu kebatilan, masuk dalam suatu jenjang kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa qul jahaq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa. Semoga puasa hari ke-7 ini kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, suatu kenikmatan yang keindahan yang luar biasa bagi antum semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang rezekinya sulit, rezekinya dipersempit. Semoga setelah mendengarkan majelis ini akan dibukain pintu rezeki yang luas dan deras. Ibarat air hujan turun dari atas, netesnya tidak pernah ada habisnya. Inilah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jika kita tawakal kepada Allah, kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.